Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Jamaah Masjid Bait Al-Quran yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya nanti kurang lebih akan saya terangkan di dalam analogi yang ada atau yang akan saya gambarkan di dalam papan tulis ini. Kita akan membahas dari awal ayat, yaitu ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah manusia umum, karena tidak ada qayd atau pembatasan di dalam ayat tersebut. Misalkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu berarti kita dibatasi khusus untuk orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhalladzina kafaru khusus untuk orang-orang yang kafir. Tidak ada. Tapi di sini menunjukkan bahwa manusia itu ditujukan, atau ayat ini ditujukan untuk manusia secara umum. Entah itu yang kaya, entah itu yang miskin, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu yang cantik, entah yang ganteng, ya. Pokoknya semua manusia. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Di sini artinya kami, sesungguhnya kami menciptakan kalian. Jadi yang dimaksud kami di sini lebih ditegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalamnya memakai dhamir mutakallim ma'al ghair atau dhamir nahnu atau kami. Tapi di sini lebih ditegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi di sini Allah menciptakan manusia. Min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Di sini menggunakan mufrad. Jadi artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi tidak ada kata-kata bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan atau sebaliknya. Maka dari itu kita sebagai manusia di dunia ini harus sadar siapa kita, dan harus sadar bahwa Allah melihat kita bukan dari segi gender,
atau jenis kelamin. Tapi Allah melihat kita dari apanya? Nanti akan saya jelaskan. Masih ada kelanjutan ayatnya. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi dari laki-laki dan perempuan ini dijadikan oleh Allah bangsa. Berbangsa-bangsa. Kenapa saya menuliskannya dengan banyak? Yang namanya jamak itu lebih dari 3 atau lebih banyak. Jadi saya menuliskannya 4. Biar jelas kalau ayat ini tidak hanya satu bangsa, tapi berbagai bangsa yang ada di negara atau di dunia ini. Wa qabaila lita'arafu. Yang kedua setelah bangsa yaitu suku-suku. Suku-suku lita'arafu untuk saling mengenal. Jadi suku-suku dan bangsa-bangsa ini kita dianjurkan di dalam ayat ini untuk saling mengenal. Terutama negara kita yaitu negara Republik Indonesia yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali suku dan banyak sekali bangsa. Kama qala Bang Haji Roma Irama itu di dalam syairnya 135 juta penduduk Indonesia. Itu pas zamannya Pak Haji ya. Kalau zaman kita, saya tadi survei lewat Google itu sudah sebanyak 284 juta koma berapa, saya lupa komanya. Intinya lebih dari itu. Jadi perkembangannya sudah banyak. Maka dari itu, kenapa Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Karena dunia ini sangat luas. Maka ketika kita lahir di Jawa, maka kita menjadi suku Jawa. Tapi bukan berarti kita yang lahir di Jawa ini mempunyai prinsip saya Jawa dan saya bangga. Tidak. Tapi saya Jawa dan saya Indonesia. Seperti itu. Begitu pula suku-suku yang lainnya termasuk Madura, Sulawesi, Sunda, Bugis. Itu kita harus saling mengenal. Karena dengan saling mengenal tersebut kita akan menjadi umat yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, saya lanjutkan. Setelah saling mengenal, Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan. Sudah lumrah, terutama di negara kita ini, di antara suku-suku dan bangsa-bangsa itu saling membanggakan sukunya masing-masing, saling membanggakan bangsanya masing-masing.
Sedangkan yang dimaksud oleh Allah, kebanggaan yang harus dijunjung atau yang harus ditegaskan di dalam ayat ini, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan suku-suku yang biasanya membanggakan dirinya sendiri itu diukur dengan pandangan-pandangan manusia di sekitarnya. Misalkan suku yang paling pintar atau suku yang paling produktif di dalam keilmuannya, seperti itu. Biasanya kita mengunggulkan hal-hal yang seperti itu, termasuk kepribadian juga. Jangan sampai karena kita laki-laki merasa lebih unggul dari yang perempuan. Jangan sampai karena kita kaya merasa lebih unggul daripada yang miskin. Seperti itu. Jadi semua dari kita ini mengharapkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dan di dalam pandangan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pirang menit iki? Sakit. Sejine. Jadi kita hanya menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lainnya. Kemuliaan di sisi manusia atau di dalam pandangan manusia itu juga perlu. Bagaimana kita bisa disebut mulia di dalam pandangan manusia? Yaitu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, kita harus bertakwa kepada Allah, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Dan ketika kita ingin mencapai kemuliaan di sisi manusia, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bermanfaat dengan sesama manusia. Maka dari itu marilah kita semua menjadi orang-orang yang sempurna. Sempurna dalam artian kita mengenal, benar-benar mengenal Allah untuk mencapai derajat ketakwaan, dan benar-benar mengenal antar sesama manusia untuk bisa bermanfaat dan mencapai kemuliaan di sisi manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah, pasti banyak salahnya. Wa'alaikum minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.